Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa. Halo teman-teman, ketemu lagi. Karena jazz adalah bahasa. Dan karena jazz adalah bahasa, kami dari tim Jazz Theory ini luar biasa, kita bisa ketemu dengan Mbak Vonny Sumblang. Wih. Beliau adalah vokalis Indonesia, band pertama Indonesia yang main di North Sea Jazz Festival. Vokalisnya itu Mbak Vonny Sumblang. Bandnya Baskara 86. Bandnya adalah Baskara 86. Om Karim ya? Om Karim, Teman-teman, Om aduh. Ates. Akhirnya kita bisa ketemu. Luar biasa loh ini. Nih loh. Mbak, apa kabar sih Mbak? Apa kabar? Jadi namanya teori apa? Jazz Theory. Jazz Theory. Tio-nya dari Tio. Jazz Theory. So Jazz Theory lovers. Yes. Ya, keren. Dan ini Mbak Wita Saya Wita yang cantik. Wibisono. Kita ketemu Senang di beberapa jumpa. acara dengan Mbak Vonny Sumblang. Aku tuh ngefans waktu kecil sama Mbak Vonny. Tentunya. Dan gak cuma aku yang ngefans. Mama papaku juga. Jadi aku juga gimana mau manggil Mbak kayak gitu ya. Hah? Karena aku kecil 4 tahun dengernya Baskara 86. Nggak apa-apa kan udah di dunia persilatan sama. Kalau kita di stage Tapi udah lihat- sama. tapi lihat dong. Nggak penting, nggak apa-apa. Tapi lihat dong. Iya, Masya Allah ya, Masih- Masya Allah. No problem. Kan Masih dulu muda kan belia. nggak mengurangi rasa hormat. Benar. Masih muda belia banget. Mbak Vonny, Ya. oke, ini program Jazz Theory kan memang kita membahas soal perkembangan jazz di tanah air, juga musisi-musisinya gitu. Nah di episode-episode Awal-awal ini, sebenarnya ini nggak awal sih, ini udah hampir 30-an episode. Kami menyambangi senior musician dan living penyanyi dan para living legend, salah satunya Mbak Vonny Sumblang juga living legend di ranah jazz Indonesia gitu. Salah satu penyanyi jazz Indonesia yang dikenal luas bahkan di circle, di mainstream industri. Iya, betul, mainstream ya kan? industry. Karena lagu popnya yang hits banget itu. Ratu Sejagat. Ratu Sejagat. Dan video klipnya yang wow itu tahun itu ya. Luar biasa banget. Tahun itu loh. Ya kan tahun itu kan luar biasa banget. Dan sampai sekarang lagu itu masih dipakai Iya, dan sama direkam teman-teman. di cover banyak banget. Benar, di kafe-kafe itu bahkan anak-anak yang Di cover-cover, di bawah-bawah ya. kita ya itu udah cover lagu Karena itu. udah pernah direkam oleh Mulan. Iya, betul. betul. Pernah di recycle ya. Dan seingat aku juga Mbak Vonny Sumblang juga pernah meremake lagu Ratu Sejagat. Ratu Sejagat. Iya. Oke, Mbak ceritain dong. Ini luar biasa kalau sih, kita bisa benar. Masya mendapatkan Allah. informasi perjalanan bermusiknya Mbak Vonny Sumblang. Karena yang nonton kan nggak cuma musisi sih sebenarnya yang nonton Jazz Theory, tapi terutama rekan-rekan musisi, spesifiknya penyanyi gitu. Kalau bisa tahu perjalanan karirnya Mbak Vonny kan, aduh luar biasa banget, nih rezeki banget buat Jazz Theory. Ceritain dong Mbak. Actually panjang, wawancara kita bisa Iya 10 sih. jam, Iya tapi sih. aku singkatin aja ya. Lagunya aja udah ratusan. 80-an tuh aku startnya di kafe-kafe. Walaupun aku dari kecil emang udah genit, udah nyanyi yang masih pakai pisang, bawa pisang tuh jadi mic kayak gitu-gitu kan. Jadi emang bakat itu nurunin dari mama. Kalau kakak-kakak aku kan ada almarhum Pak Albert Sumblang yang di band The Mercies itu. Iya, Nah, dia tuh nurunin papaku. Papaku tuh emang main musik, saksifon, klarinet, trompet, biola segala papaku. Tapi mama memang nyanyi. Nah, lanjut waktu aku sebelum aku recording ditemukan oleh Pak Jackson Record dulu. Pak Jackson Arif itu 86, tapi tahun 80 tuh aku udah mulai nyanyi-nyanyi di sama-sama Mbak Cici Sumiati juga di Jaya Pub, di Le Bistro, di hotel-hotel gitu. Terus nanti saya ditemukan, sang produser itu datang ke Jaya Pub untuk spesial untuk mau ajak aku untuk recording. Bayangin Album pertama ya? Sementara itu album pertama Kau Lelaki, tapi itu 86. Setelah aku sign kontrak di Jackson Record and Tapes ya, aku pun ditemukan oleh Pak Peter Gonta Oke. untuk mengajak aku North Sea Jazz Festival. Ya itu yang Nah, pertama ya. itu ya. Tapi tentu aja melewati recording dulu, kita latihan berbulan-bulan, terus setelah kita recording kita meledak. Album pertama itu yang Live is to Show Tour, kita juga show keliling Indonesia dan sangat-sangat
viral dan sangat, ya puji Tuhan, alhamdulillah sangat hits banget ya pada waktu itu. Nah terus kita ke North Sea Jazz Festival dan thank God di North Sea Jazz Festival itu kita benar-benar beruntung karena emang background kita juga orang-orang penting di Indonesia, jadi kita disupport banget, dapat panggung Staten Hall tuh panggung utama. Yang tidak gede bisa banget, pemusik bisa main di situ hanya banget sih itu. George Benson, Al Jarreau, Spyro Gyra, Tania Maria, Baskara Band, hanya beberapa band yang top banget yang bisa main di panggung utamanya namanya Staten Hall. Panggungnya tuh banyak banget ya kan, di Den Haag North Sea Jazz Festival di negeri Belanda ya. Nah jadi setelah itu waktu kembali dari sana kita masih membuat album kedua, album ketiga. Nah aku masih tahun 87 bikin Ratu Sejagat yang lebih hits lagi. Itu Tapi se-Indonesia ya Raya tahu semua. thank God, alhamdulillah, puji Tuhan aku ya namanya juga keberuntungan datang ke aku itu kan berkah ya, rezeki dari Tuhan gitu. Jadi aku memang udah nyanyi, kecuali ke Arab belum nyanyi, sama ke Rusia. Tapi yang lainnya tuh udah belum nyanyi ya? semua. Yang lain udah ya? Udah keliling Gitu. dunia, Jadi dengan udah bernyanyi gitu, loh. ceritanya gitu, Mbak Wita. Jangan Mbak dong. Jadi Wita, oke. Jadi kalau yang namanya jazz itu, aku memang I love jazz. Tapi kenapa aku memilih dua jalur pop dan jazz? Karena memang komunitas jazz itu tidak bisa terlalu selebar pop ya kan, seluas pop. Jadi mungkin pertimbangannya dari sisi bisnisnya kali ya, kita butuh memang kan untuk kehidupan gimana. Jadi tapi di saat saya diberikan tanggung jawab untuk satu performance jazz, itu saya akan profesional banget melakukannya. Jadi orang tidak pernah akan mengatakan, loh kok Mbak Foni kok bisa nyanyi pop? Kok Mbak Foni bisa nyanyi lagu dangdut sih? Tera Jaya, kok bisa sih Mbak? Nah, ini aku bermulanya daripada aku orangnya punya prinsip yang aku buat sendiri itu adalah aku penyanyi all round. Tapi setiap aliran genre musik yang aku main, aku tekunin. Harus oke. Aku bisa nyanyi dangdut dengan serius, bisa nyanyi reggae dengan bener-bener reggae, jazz bener-bener jazz, pop bener-bener pop, blues bisa dengan blues. Enggak tahu kenapa bakatnya semuanya datangnya dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi kalau saya diundang untuk jazz, saya sangat menghormati jazz karena saya memang menyukai jazz gitu. I love jazz dan saya ada punya 1000 lagu jazz. Can you imagine that? Serius, saya punya lagu banyak banget. Dan saya pernah belajar dengan guru saya, Mr. Ben Clayman, dia orang Singapura Belanda. Walaupun hanya 1 tahun, tapi saya belajar improvisasi. Improvisasi itu yang kayak ayat padi anata, Atlantic nothing for me, Porgy and Bess, The Duke Ellington, Cole Porter, itu semua musik-musik jazz, gitu kan? Got the sun, got the moon, got the deep blue sea, the falls with red. Itu lagu yang notnya mana gitu loh. Tapi karena nggak tahu ya, aku ya emang aku punya diberikan skill, keahlian untuk bisa mencapai kayak gitu-gitu. Ya akhirnya ya thank God aku bisa gitu loh. Lahir di keluarga musisi ya, keluarga seniman, itu nomor 1. Tumbuh dari situ. Dan kupingnya tuh musikal banget. Kuping aku tuh, aku kalau latihan, aku tahu dia mainnya nggak cocok. Aku tahu, tapi aku nggak bisa tunjukin mainnya harus di mana. Coba deh pindah. Tapi yang ini cocok. Nggak main sama sekali kecuali juk. Juganya 1, 2, 3-nya itu aja. Tapi aku bener-bener nggak bisa main, bener. Tapi mulut bisa jadi instrumen dan kuping bener-bener musik. Kuping musik. Skatnya juga terkenal banget kan, Mbak Foni Sumblang. Dan di tahun 80-an itu walaupun Mbak Foni dikenal di industri musik karena dengan popnya, tapi sebenarnya kan Baskara 86 pada saat full itu jazz. Iya banget, jazz banget. Jadi saya emang di tubuh saya ini terdiri dari ada terbelah-belah, tapi karena saya bener-bener
gimana? I enjoy untuk fokus di setiap genre musik yang aku suka. Lagi dijalanin ya. Jadi kalau aku diminta performance jazz, serius banget aku bener-bener jazzy. Tapi kalau aku diminta pop, ya kan? Demi sesuap nasi, pergilah aku juga nyanyi pop, pergilah aku juga nyanyi dangdut. Tapi dangdut aku bisa bikin jazz loh. Mau lihat aku bikin dangdut lagu dangdut dibikin jazz. Coba kasih aku, itu kunci apa? A minor. Naik C minor. Sweet. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu bersedih, hingga lenyaplah keindahan. Ku rasa aku nggak tahu mengapa, gerangan sebabnya. Refnya dong. Wajahmu dulu berseri-seri. Dangdutnya itu hasrat hati hanya sekedar bertanya. Nah, di situ. Jadi kalau kita mau bikin jazz, kita harus punya feeling jazz dulu dong, kan? Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Itu udah jazz banget. Udah swing. Cengkoknya bisa langsung switch ya. Dari cengkok dangdut langsung cengkok. Dan orang jadi kemarin aku bikin jazz ramah lingkungan. Penonton aku yang dangdut, dia ketawa, dia bilang, "Mbak, kok lagu dangdutnya kok bisa bikin jazz?" Ya iso, itu kalau aku bisa jazz, tak jazzin ngono. Tapi kalau yang ora iso ya ora iso. Kalau kayak mandi madu mungkin agak susah. Mandi madu agak susah. Oke. Yuk. Tetap loh bisa bahasa Jawa juga loh. Nah, kan bapak ayah anakku Jawa, Surabaya. Aku melu Jawa. Melu Jawa ya, Oh, Pak. titik-titik ae. Sing penting iso Jawa. Iso mangan iki lho, pecel. ini episode paling Seru ya? Ngeri ya. Masya Allah. Mbak sekarang 86. Kan waktu itu hits banget tuh ya. Iya banget. Di era itu, dan pada tahun 80-an kebetulan di mainstream industri musik pun jazz juga lagi berjaya ya nggak sih, penyanyi jazz. Karena dulu kan Mbak Vonny Sumblang, terus Tante Ermi Kulit, itu kan Tante Marji Sigers ya kan, itu lagi ngetop-ngetopnya banget tuh di era 80-an. Sementara kan kesini-sini tuh jazz tuh mulai akhirnya lebih small circle-nya ketimbang dulu ya, maksudnya gitu. Setuju banget. Semoga setelah ini sih kembali lagi di era itu, penyanyi-penyanyi jazz bisa menguasai lagi ya. Semoga begitu. Nah, Mbak bisa ceritain nggak sih pada saat musisi-musisi jazz menguasai banyak lah ya, menguasai mainstream industri itu kenapa bisa? Kita kan belum ada di situ ya, pada saat itu kita masih kecil ya. Itu kenapa bisa? Mbak tahu nggak kenapa bisa ada di mendominasi pada tahun 80-an? Itu kalau salah satunya soalnya ini pelaku sejarahnya ya. Menurut saya waktu itu memang faktor lucknya benar-benar lagi beruntung banget hari-hari masa-masa itu. Dan aku juga lihat bagaimana Indra Lesmana dia membuat jazz-jazz yang sangat sukses, termasuk dia ada duet dengan Sophie Lacuba. Itu luar biasa. Dan juga Andin setelah zaman itu kan Andin. Jadi generasi sebelum sekarang justru kira-kira dia Andin tuh udah mulai 90 ke 2000 kan. Terus ada siapa namanya? Syahrani itu oke. Terus lebih sekarang lagi gak lagi Mbak Berta kayak gitu. Tapi waktu zaman itu saya bersyukur banget karena memang keadaan kita itu kalau Baskara itu emang bener di support oleh
produser kita yang luar biasa, saya nggak usah sebut namanya, pokoknya yang mendanai semua, yang membuat sukses semua ini grup kita, dan juga kita sampai keliling ke beberapa negara itu dengan Baskara ini, dan juga dengan sosok-sosok orang-orang yang di belakang kita, ya. Termasuk Om Doni di SS ya. Injilnya kan masih kurus, brewok, itu keren banget. Aku lihat fotonya tadi. Itu ada di panggung segede gitu, terus pas itu di shoot dia yang lagi ngoperate manual Iya segede dong. gitu mesornya gitu. Hebat gitu. itu, bener-bener. Terus jadi waktu itu otomatis kan bagi saya itu benar-benar gold aku udah. Nyampe ke gold, udah gold gitu, karena hari-hari itu luar biasa. Semuanya kita tuh teratur gitu loh. Iya. Waktu kita latihan, waktu kita manggung, waktu kita tinggal di hotel, waktu kita makan, semuanya diatur. Jadi kayaknya kita tuh udah kayak raja-raja ratu-ratu kita. Iya, Gitu, serius. kayak sebenarnya jazz tapi superstar gitu ya. Benar. Iya kan? Nah, setelah itu aku kan sampai 6 kali, tetapi yang ke-6 waktu sama Baskara tuh 3 kali. Tapi yang 2 kalinya aku tuh pernah sama Indra Lesmana, sama Gilang, sama Bujana loh. Kalau nggak salah kita ke Norsi juga. Oke. Tapi mainnya udah bukan lagu-lagu Baskara dong, udah pasti kan lagu-lagu kita main tuh waktu itu aku inget I Remember April kayak gitu-gitu. Jadi swing ya. pernah serius kita main, tapi ya karena itu kalau kita tidak dikemas dengan satu background produser atau apa yang benar-benar yang menangani kita luar biasa, ya kita panggungnya kecil. Panggungnya kecil waktu udah datang yang hanya kita bertrio gitu-gitu. Nah, tapi secara luas mereka udah kenalin. Jadi waktu itu memang waktu 86 itu Baskara itu membawa harum. Iya, itu Sampai setuju itu waktu banget. itu kan baru ada kabar-kabari, ngerti nggak? Iya, Jadi kita terus diikutin sama wartawan tuh berangkat sama-sama ke Belanda gitu. Jadi dukungan kita media juga ya. Jadi kita tuh dilempar-lemparin loh di panggung. Iya, Orang kira lemparin batu, lemparinnya bunga sampai loh. harusnya lemparin dolar ya. Zaman sekarang kan zamannya sawer, lemparin dolar, orang Belanda nggak lempar gitu, lemparnya bunga sampai aku jalan udah di atas awan, di atas bunga gitu loh. Oh ya? Dan mereka tuh orang Belanda tuh lebih apa ya? Mereka Apresiatif tuh ya? ke Indonesia tuh mereka sayang banget. Iya. Sebetulnya kesel kan dulu kan dia pernah jajak gitu. tapi ya nggak tahu ya. Merasa bersalah. Jadi gara-gara itu. Tapi berarti 6 kali ya di North Sea? 5 kali. 3 Tiga yang kali kelima dengan Baskara, 3 kali Baskara, 2 kali kali aku udah dengan sama grup lain. salah satunya betul. dengan Mas Indra Lesmana. Oke. Gitu. Tapi kan setelah itu itu kan masih ada Indra Lesmana, terus ada grup-grup lain yang bikin jazz, dan saya juga terkagum-kagum sampai sekarang yang dari Bandung tuh pemusik-pemusik yang junior yang sekarang dan penyanyinya wow keren banget ya. serius. Iya. Memang. Gitu. Jadi sepertinya Jadi generasi berikutnya menurut saya Regenerasi oke bagus, banget. iya. Cuman memang dibutuhkan tuh produser, promotor, manajer, semua yang benar-benar betul. solid. Nah itu terangkat lagi semuanya Iya, ya kan? betul sih. Kan kalau menurut saya kan cuman vakum-vakum aja satu kali Java Jazz. Setelah itu orang lupa 1 tahun 1 kali Iya. kan. Udah gitu lebih banyak undang dari luar negeri. Sementara kita harusnya yang di padahal lift up tuh harusnya pemusik-pemusik Indonesia. iya padahal Sebenarnya kalau kalau festival jazz banyak, ya kan? Iya. Tapi memang mungkin karena Ya, mereka yang undang main dia lagi, gestar dia boleh lagi, gitu ya, kali gestar, ya. dan tapi kalau aku lihat sebetulnya animo apa audiens masyarakat Jazz Indonesia, audience. jazz audience Indonesia itu sebetulnya lebih seneng nonton artisnya sendiri Sendiri, iya sebetulnya. Tuh kan. Sebenarnya ya kayak misalnya Om Dian PP manggung gitu kan. Terus siapa lagi Tante Marji, Marcel segala macam. Kalau yang nonton kan banyak banget gitu. Ramai ya. Karena mereka paham banget musik itu. Gitu ketimbang gestar-gestar Itu gitu. kita ngomongin festival aja atau daerah-daerah? Festival. Ya festival Festival, jazz iya, di seluruhnya ya. Karena kemarin waktu Tio main di Java Jazz juga kan Iya. rame banget kan? Rame. Justru Alhamdulillah. musisi-musisi Indonesia ya. Musisi Indonesia yang Aku rame. yang Java Jazz itu berapa kali, tapi yang zaman masih ada Om Bubi Chen. Mhm. Jadi aku main bareng dia. The Terus legend semua itu. pernah main lagi bareng grup yang aku buat sendiri. Gitu.
Kalau nggak salah aku cuma 3 kali ikut Java Jazz. Setelah itu udah banyak artis-artis Ya, yang lain. artis baru soalnya ya. Oh, iya. Kalau jazz, wah sering banget. Aku Iya, punya iya. panggung-panggung sendiri. Waktu ada Black Cat, ingat Oh, nggak? iya, Black Cat itu pastinya. panggung sendiri tuh di situ. Seru. Jadi satu perform aku bisa nyanyi mungkin sekitar 8 lagu gitu sendiri. Mas, oke, kan tadi kita juga ngobrol ya, Mbak Foni itu di circle jazz yang pecinta jazz, swing banget. Kalau udah nyanyi swing tuh udah jazz banget gitu. Masa? Iya loh. Asik, Tapi ini asik. harus dibuktikan nanti. Asik. Serius. Asik. Kan kalau nyanyi kalau ya itu tadi banyak yang bilang kayak gitu. Jadi salah satu ratu jazz di era itu bahkan sampai sekarang namanya masih terdengar. Pastinya. Sangat Walaupun kenceng banyak di gitu. mainstream, tapi orang pasti kalau nyebut Foni Foni Sumlang, Sumlang. wah jazz lah Kalau itu, jazznya gitu jazz, ya, bener ya? gitu. Iya nggak apa-apa karena kan dulu waktu kami mau pergi ke negeri Belanda tuh sampai 3 kali itu kan promo wartawanan semua tuh pushnya gila-gilaan. Udah bener-bener Hubungan media grup luar jazz biasa. dan mereka Iya. udah nggak peduli gua ada Ratu Sejagat, ada yang lainnya nggak peduli bener-bener iya. karena mereka kan juga dibayar. Betul, Loh, dan jadi yang dia di-highlight- push yang gila-gilaan. di-highlight jazznya. Itu jazznya. Jadi semua orang akhirnya menjerat aku, kamu ini benar-benar penyanyi jazz. Ratu jazz. Iya, iya, Gitu. Tapi for me it doesn't matter. Iya. Aku asik-asik aja, nggak ada masalah. Dan sampai Toh sekarang kan juga aku masih juga terus penuh ya, Mbak? penggemar aku yang di Lampung, di Kalimantan, Balikpapan, di mana tahu gue bisa nyanyi lagu-lagu irama Iya, lain dan betul. mereka selalu undang aku dong gitu. Tapi ada juga kayak di Malang undang aku, di Kediri di mana undang untuk event-event jazz yang kelola siapa? Istrinya almarhum Mas Embong, Mbak Mike. Dia itu udah istilahnya kepala suku. Iya, iya. Dan Mas Dia Mika tuh- terakhir kapan, Mbak? Ya, Terakhir kapan itu yang acaranya Mbak Mika? itu 2000-an. Tahun 2000-an. 2005 kali itu masih gitu-gitu. Nah, Ratu Sejagat. Kayaknya kita langsung Oh nyanyi? aduh. Serius? Yang mana duluan nih? Kayaknya kita, tapi sekali-sekali aja, pendek-pendek aja, nggak usah Iya, full-full boleh. banget. Asik Pokoknya ini. gini, lagu yang paling hitsnya harus dibawakan. Tapi mau bilang dulu, kalau saudara-saudara, saudara-saudara, Teman-teman apa tadi bilang? Jazz Theory. Teman-teman Jazz Theory, canda nih. Kalau emang kalian banget. ngelihat kenapa gue jadi kayak gini, tentu aja semua orang tuh dari zero. Jadi aku dulu tuh yang belajar nyanyi yang gila-gilaan, yang kalau guru gue tuh kalau gue bisa salah dikit, dan gue tuh cuma 1 tahun sekolah tuh khusus jazz, itu khusus jazz tuh, guru gue Ben Clement. Jadi kalau misalnya gue nyanyi gini, what are you doing the rest of your life? Nah kan, dia langsung salah gitu kan notnya, dia langsung perang, stop it, dia pergi nangis, itu pengorbanan kayak gitu. Tapi kayaknya Nanti orang dia kayak gitu balik, ya, Mbak, ya? Orang dulu kayak gitu nanti ya. kalau dia balik, langsung gue bilang, gue balas tuh, bener. Begitu dia main, gue nyanyi bener, langsung abis nyanyi dia kasih gue ongkos pulang malah, serius. Dia kasih gue ongkos pulang, terus diajak makan Om Benny Clement, tau kan? Mr. Ben Clement tuh guru aku, aduh gila bener, dikasih suruh makan satu meja terus. Karena aku udah nangis. Salah, tapi aku orangnya dendam kalau bermusik karena bakatnya terlalu Asik. dalam ya. Amin, Amin, amin. bukan begitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu ya kan, puji syukur kepada Tuhan. Jadi gue tuh suka marah karena gue juga ngajar nyanyi, gue tuh ngajar vokal loh, serius. oke. Ngajar Masih ya? ibu-ibu yang suka jazz juga gue ngajarin gitu. Jadi semuanya berangkat dari sukar-sukar. Baru nanti kelak kita akan petik kok hasilnya, ya kan? Kan berjalan pelan-pelan dengan air mata, pulangnya bersorak-sorai ketawa, Iya. gitu. Mas Tio, itu Jadi udah- yang nanti mau Ini udah belajar tips. jazz nyanyi, tips ini, Ini udah tips tips serius. banget. Jadi intinya gini, maksudnya jangan pengen cepet-cepet terus Oh, iya. langsung hits. Setuju, gitu. setuju. Betul. Setuju Mbak, setuju banget. Intinya adalah belajar, betul ya, Mbak? Belajar dulu karena from zero. Pantang mundur. Iya kan? Dan tadi Mbak Foni kan juga bilang
berdarah-darah kemudian memetik hasilnya. Istilahnya gitu, Ibaratnya gitu. Walaupun kita diejek, kita kadang kita kayak di under pressure gitu, tapi nggak usah, maju terus aja. Gue bisa, I can make it, I can do it, gitu Iya, terus. iya. Bisa, karena begitu kita keluarin kata-kata positif, Tuhan itu dengar loh, keluar, Iya. terjadi. Setuju. Tapi kalau keluar, aduh kayaknya gue mundur deh, gue nggak bisa Iya, deh. Itu iya. terjadi udah sesuai yang Iya lu sih, ngomongin, itu ya benar kan? banget. Itu benar banget. Tuhan apa yang Itu kita benar prasangkakan banget. aja. Iya. Kalau kita Betul, positif, kalau kita bilang jadi. aku percaya, aku bisa. Ya benar. Aku doa, aku bisa gitu. Betul. Yaudah, kita mau jazz dulu atau mau Terserah, Mbak Ratu Fani. Sejagat atau mau ya kalau kenang-kenangan life is too short to worry dulu. Itu. Jadi itu my favorite sekarang song loh. personel Kalau ini- Baskara itu kan sudah ada sekitar 4 orang yang udah Berpulang, ya. wafat berpulang. Aku kalau nonton North Sea Jazz Festival yang di YouTube itu yang 86 itu kan ada tuh full konsernya tuh. Aku udah nggak tahan lagi, Itu 2 jam udah nggak loh. apa-apa karena Iya, kan 2 jam ya. 2 jam. yang leader kita Om Udin Shah itu dia tuh sakit. Aku tuh sempat ngerawat dia di negeri Belanda. Gue masakin nasi pakai rice cooker, serius. Gue tungguin dia makan, gue Ya Allah. gila bener. Itu gue sedih banget, udah sedih banget. Gitu. Dan sekarang pemain keyboard kita yang intro lagu Baskara itu iya, Bang iya. Manur lagi sakit stroke. Betul. Kita doain Iya, ya, tapi iya. aku Om percaya Bang Manur beliau doa. pasti sembuh. Iya, Om. Gitu Sembuh, aja. insya Allah. Coba kita coba live is to show. Teman-teman Jazz Theory jangan dimatikan dulu kolaborasi antara Ratu Jazz Indonesia era 80-an Foni Sumlang dan Tio Sampai Lebaca. sekarang dong. Sampai sekarang. Ratu Sejagat. Ya, Ratu Sang Sejagat. Ratu Live is Sejagat. to show dulu. Boleh. Ini lagu selalu Ini bikin lagu merinding soalnya. North Sea Jazz North Sea Festival Jazz ya. Festival. Salah satu lagu yang setiap Bukan yang kali ini ya, Mbak? Oh itu One Lonely Fruit. Pokoknya itu album pertama, album ketiga, Iya kan, kedua, ini kan ketiga iya. ada di Itu situ, 3 kan? album Baskara itu setiap kali kita konser siap-siap jaket aku pasti robek-robek. Karena itu Diapain? apalagi ditarik sama penggemar. tarik. Mereka tuh begitu suka banget. Jadi kalau lagu Life is too short to worry into teng terereng teng itu udah satu stadium tuh udah di Malang, di Masya Allah. Bandung, di Bali gitu, itu satu stadium tuh udah teriak, aku sampai udah nggak bisa start mulainya karena mereka udah teriak gitu karena Iya, iya. kan itu lagu hits banget gitu. Iya, iya. Oke, Kita baik, mulai. teman-teman. Ini Tio, one of my favorite guitar man. Thank you. Oh, Tio Mas, dilawan. tahu belum kalau Mbak Foni Sumlang lagunya sudah ratusan. Lagu yang recording loh. Kalau di YouTube banyak banget karena sekarang aku sudah diambil di take over sama Musika Oke. Studio, beli semua dan nanti nggak tahu dia mau jual di mana tapi aku per 6 bulan dapet Royalty. royalty. Wah. Alhamdulillah. Teman-teman bisa browsing di YouTube Foni Sumlang, nanti akan keluar karya-karyanya. Dan ada yang terbaru 2016 itu judulnya Foni Sumlang Terlalu Mencintaimu, keluar deh. Itu yang update bukan tahun 90-an. Terus Foni Sumlang Official itu banyak juga. YouTube-nya Itu ya? juga ada. YouTube channelnya Foni Sumlang Official. Nggak, tapi Foni Sumlang Official tuh beda. Iya, itu itu- banyak itu lagu-lagu religi. Iya. Tapi kalau Foni Sumlang aja itu belorot Iya, semua iya, tuh itu mulai dari belorot ya. Itu- mulai dari Ratu Sejagat itu ya. keluar di Google ya. Belerot. Dan buat yang mau les vokal, latihan vokal bisa kontak Mbak Foni Sumlang. Nanti Boleh. tanya ke tim Jazz Theory kontak personnya. Nanti kami akan berikan kontaknya untuk yang mau belajar Ya. Sip. segala jenis genre. Pokoknya belajar nyanyi yang benar, yang baik dan benar. Supaya Amin. kupingnya bisa musikal seperti Mbak Foni. Ayo Mas, kita Yuk. ketemu lagi episode Kita mau selanjutnya. dari Life is too short to Ya. worry. Oke, we go. Langsung dari sini aja tentu. There was a time, the time when you have gone. Why did our love part so soon? No more embrace, no more caress. I miss your kiss. I have no time to go on and feeling sorry, 'cause life is too short to worry.
You don't say I'm sorry, 'cause life is too short to worry. Life is too short to worry. Asik. Masih bisa? Iya dong, sedap. Masih sama di album suaranya. Gitu ya, thank you, Tio. Coba sekarang kita itu mbak apa namanya? Kita ke Ratu Sejagat. Ratu Sejagat dulu, baru ke lagu jazz. Boleh. Oke. Boleh. Lagu ini dari 87 sampai 2022 masih banyak banget yang nyanyiin. Thank God, alhamdulillah puji Tuhan. Rasanya dekat di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Oh pipi merah, bibirku merah, Sama loh. mereka menatap setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung telinga jidat tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Dan ku langkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan Ratu Sejagat. Putar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikut irama. Oh semua tepuk tangan seiring ku berlalu sampai menghilang di balik layar. Aku pun bersorak, lompat ke kiraan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang. Kiranya ku mimpi, bilang apa? Sebel. Jadi Ratu Sejagat semalam. Kiranya ku mimpi, bilang apa lagi Tio? Sebel. Jadi Ratu Sejagat semalam. Jadi Ratu Sejagat semalam. Jadi Ratu Sejagat semalam. Sedap. Masih bisa? Ih banget. Masih sama tahun 87. Ya Santai. udah, lagu terakhir kita tutup dengan lagu yang ini nih. Lagu ini yang judulnya All the Things You Are. Sejauh aku mengamati, hampir banyak banget sekolah musik dan pemain-pemain junior yang pasti lagu ini mereka bawain. Iya, karena progresinya itu ya, Mbak ya. Jadi kemana-mana kan itu. Keren banget ya. Iya. Jadi mulai dari aku juga sering main bareng dengan Mbak Cut Deviana, dia kan udah profesor ya kan, jazz. Jadi emang bener lagu ini semua Iya. kalangan tahu banget. Coba Iya. kita mulai. Coba. You are the promised kiss of springtime, makes the lonely winter seem long. And baby, you are the breathless hush of evening, tremble on the brink of the lovely sound. You are the angel's glow that light the stars. The dearest things I know, baby, are what you are.
someday I know my arms will hold you, and someday I know the moment divine when all the things you are and 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 all the things you are, Tio, are mine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ah. Tio emang the Mbak, best. makasih Tio the banyak Mbak. best. Terima kasih banyak teman-teman Foni Sumlang. Thank you teman-teman. God bless you everyone. Sukses buat semuanya. Terima kasih.